Halo murid-murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi chapter 4 pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Materinya adalah The Names of the Things in the Living Room. Are you ready to study? Let's check it out. Murid Ibu yang terpelajar, pada buku When English Rings a Bell halaman 70, materinya adalah, kita baca dulu ya, observing and asking question. Kita melakukan observasi dan saling bertanya. We will tell the names of the things in the living rooms. Kita akan menyebutkan nama-nama benda yang ada di ruang keluarga. Their numbers and their location. Nah, jumlahnya dan letaknya. Jadi jumlah apa? Jumlah dari benda-benda tadi dan lokasi tempat dia berada. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of things in the living room. Kita akan mendengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda di ruang keluarga. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata-kata setelah guru kita satu demi satu. Then, we will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata-kata dengan lantang, jelas, dan tepat. Well, murid Ibu, sekarang lihat ini gambar pada halaman 70 di buku When English Rings a Bell. Kita baca dulu ya, sesuai perintah tadi. 2 bags, 2 tas. Some pictures, beberapa gambar. Many books, banyak buku. A lamp, sebuah lampu. A bookcase. Ini coba lihat gambarnya apa? Rak buku. A telephone. Telepon. A television. TV. A pair of curtains. Sepasang tirai. A sofa. Sebuah sofa. A table. Sebuah meja. A carpet. Sebuah karpet. Nah, murid Ibu, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, di sini ada jumlahnya ya. Ini jumlahnya 2. 2, maka bags-nya wajib berakhiran s. 2 bags. Di sini ada jumlahnya some. Some artinya beberapa. Nah, kalau ada some berarti jamak. Maka kata bendanya wajib berakhiran s. Some pictures. Ya, beberapa gambar. Itu yang perlu diingat. Ini many. Many artinya juga banyak. Nah, karena dia banyak, maka bukunya wajib berakhiran s. Many books. Nah, bagaimana dengan Ini karena bendanya hanya satu saja atau singular. Maka kita pakai namanya adalah artikel. Jadi itu artikel dalam bahasa Inggris. Selain juga ada an. Nah, penggunaan dan an sudah Ibu bahas di video Ibu sebelumnya. Silakan dilihat ya. Yang terpenting, dan an merupakan artikel untuk menunjukkan benda yang bisa dihitung. Nah, sekarang bagaimana dengan a pair of? Ini juga untuk menghitung, tapi hitungannya tidak satu, tapi ini karena ada 2, maka dibilanglah a pair of, sepasang. Nah, pembahasan ini nanti bisa Ibu buatkan videonya lebih detail ya. Yang terpenting, ini bukan hitungan seperti dan en, cuman ini adalah satu rangkaian, satu rangkap gitu ya. Nah, apakah urutannya pakai S juga? Iya, karena dia sepasang, ada 2. Oke, bagaimana dengan E? E itu dianggap singular.
singular atau artikel yang dipakai hanya untuk benda yang dapat dihitung. Karena semuanya ini bisa dihitung. Ada benda yang tidak bisa dihitung, ada. Seperti air, itu tidak bisa dihitung. Tapi nanti menggunakan ukuran benda yang tidak bisa dihitung. Atau, ibu kasih contoh ya. Seperti a pair of ini aja. Nah, jadi ada benda yang tidak bisa dihitung. Kita akan menggunakan measurement uncountable noun. Oke, ini cara ketik ya, measurement. Measuring ya, measuring uncountable nouns. Nah, seperti apa contohnya uncountable itu? Benda yang tidak bisa dihitung, misalnya coklat. Kita pakai a bar of chocolate. Sebatang coklat. Nah, ini tidak bisa dihitung, coklatnya nggak bisa dihitung. Jadi penggunaannya sebaiknya disebutnya dengan sebatang coklat, 2 batang coklat. Nah, ini namanya measuring uncountable noun. Apalagi contohnya? Misalnya butter. You know butter? A pack of butter. Butter itu margarin seperti itu ya. Nah, kita ngitungnya sepak butter. Nggak mungkin 1 butter, 2 butter, nggak mungkin. Jadi a pack of butter. Kemudian contoh lagi yang tidak bisa dihitung, misalnya apa ya? Sabun misalnya. A bar of soap. Nah, jadi ini namanya ukuran untuk uncountable noun. Kemudian air misalnya. Air nggak mungkin 1 air, 2 air, berarti kita hitungnya mungkin sebotol kah, segelas kah. Contoh sebotol ya, a bottle of water. Karena air nggak bisa dihitung. Nah, kurten ini gimana? Kurten ini kan nggak mungkin 1 kurten, 2 kurten, pasti dia berpasang-pasangan biasanya ya. So a pair of curtains. Nah, seperti itu. Ada contoh lain apa lagi? Cookies bisa juga. Cookies itu bisa dihitung kan, Bu? Bisa. Tapi kalau seandainya kita ngitungnya sebotolnya itu bagaimana? A jar of cookies. Nah, jadi alat ukurnya a jar. Gitu. Nah, paham? Ini yang namanya tadi materi tentang, Ibu ke ataskan, the numbers, jumlah dari benda-benda, the things in the living room. The things in the living room. Nih, roomnya ya. Oke, kita lanjut ke halaman 71. Gue baca ya. We will tell the names of the things in the living room. Kita akan sebutkan nama-nama benda yang ada di ruang keluarga. Their numbers and their location. Jumlah dan lokasinya. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will plan what to say about each things in our notebook. Kita akan rencanakan apa yang akan kita katakan to say about a thing, untuk menyebutkan benda-benda yang ada di notebook kita, catatan kita. Like the examples, sebagai contoh tadi ya. Finally, we will report all our findings orally to the class. Terakhir, kita akan laporkan temuan-temuan kita secara oral atau secara lisan di depan kelas. We will use a dictionary. Kita gunakan kamus. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan eja kata-kata dan gunakan punctuation, tanda baca yang benar. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. Kita juga akan sebutkan kata dengan lantang, jelas, dan tepat. If we have any problems, we will go to our teacher for help.
Jika kita ada masalah atau kesulitan, kita bertanya kepada guru untuk meminta bantuan. Nah, murid ibu coba lihat ini. Nah, ini yang harus dikerjakan ya. There are many things in the living room. Ada banyak hal atau banyak benda yang ada di ruang keluarga. There is a big window. Ada jendela yang besar. Next to the window, there is a big picture. Di sebelah window atau jendela ada gambar besar. Ada satu gambar besar. Coba kita cek. There is a big window. Mana the big window? Ini dia a big window. Nah, ini yang ada kursen ini a big window. Nah, kemudian yang kedua katanya next to the window, di sebelah window, di samping window jendela ada gambar besar, ada satu gambar besar. Ayo kita cek. Nah, ini dia gambar besar. Nah, ini gambar besarnya. Ini window, next to the window ada gambar besar. Nah, yang akan Ibu terangkan di sini adalah ada penggunaan there is. Nih, there is. There is itu artinya ada. Okay. There is dan there are artinya adalah ada dalam bahasa Indonesia. Ada. Ini juga artinya ada. Oke, sebentar. Maknanya ada. Oh, salah lagi. Ada ya. Nah, apa bedanya, Bu? There is dan there are. Nah, perhatikan. Kalau yang kita ceritakan atau deskripsikan itu hanya satu saja, maka kita pakai there is, tunggal. Ini hanya ada satu jendela kan? Nah, there is a big window. Namun, jika yang kita ceritakan atau sebutkan itu lebih dari satu atau plural, atau disebut juga jamak dalam bahasa Indonesia, maka kita pakai there are. There are two window misalnya. Nah, ada dua jendela. Kalau ada dua jendela besar gimana, Bu? There are two big windows. Nah, Windows-nya pakai S. Coba lihat ini, Windows pakai S. Kenapa? Karena di sini sudah ada two, dua. Jadi kalau dia jamak, maka bendanya wajib bertambah S. Ibu ulangi lagi. There is artinya ada, there are artinya ada, tapi penggunaannya satu untuk yang tunggal atau singular, bendanya tunggal, dan satu untuk jamak atau plural, bendanya lebih dari satu. Gimana? Murid Ibu paham nggak? Kalau nggak paham, boleh bertanya di kolom komentar. Nah, sekarang ini, there is one big picture. Memang ada satu, maka hanya dibuat there is one big picture. Next to inilah yang dibilang tadi di perintah their location. Tempatnya itu di mana? Nah, karena tempatnya di sebelah, next to, maka penggunaannya next to. Oke, gimana murid Ibu? Paham? Kalau begitu nomor 3, 4, 5 gimana, Bu? Ya, kita bisa ini. Contohnya Ibu kasih. Sofa itu berada di mana? Ayo. Sofa berada di depan gambar. Bisa dibuat. Oke, Bu kasih contoh. Ini aja. There is a sofa in front of. Nah, di depan apa? Di depan window mungkin. Window. Okay. There is a sofa in front of the window. In front of the window. Atau kita jelaskan apa? Ada banyak berapa? Banyak buku. Nah, ini. There are. Kenapa there are? Karena many books. Jamak ya. There are many books. Di mana? In the book
bookcase. Coba, ada banyak buku. Coba lihat kursor ibu, ada banyak buku di dalam bookcase. Nah, books pakai S di sini kenapa? Karena dia many, banyak. Dan kenapa pakai there are? Ulangi lagi, karena bukunya lebih dari satu, maka penggunaan there are. Ingat ya, ibu ulangi. There is artinya ada, there are artinya ada. Bedanya apa? There is untuk tunggal, there are untuk jamak. Oke, suara ibu nggak bagus ya, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kamu ngerti. Bagaimana murid ibu? Kita lanjut. Oke, this one. Ini perintahnya hampir sama ya, tapi ibu baca dengan cepat ya. We will tell the names of the things in our living room, the numbers and the location. Kita akan sebutkan nama-nama benda di ruang tamu dan jumlah serta lokasinya atau tempatnya. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, each one of us will look closely into our living room to identify the things. Pertama, masing-masing kita akan melihat dengan dekat maksudnya akan melihat secara dekat atau lebih detail pada living room kita, ruang tamu kita, untuk mengidentifikasi atau benda-benda yang ada and other facilities there, dan fasilitas lainnya yang ada di living room atau di ruang tamu tadi. There itu mengacu ke living rooms ya. We will also tell the numbers. Kita juga akan sebutkan jumlahnya. Jumlah dari apa? Jumlah dari benda tadi. Second, kedua, we will, ini L-nya tinggal lagi ya. Sepertinya banyak yang salah ketik ini. We will tambah L1 ya. We will plan what to say about each of our findings in our notebooks. Kita akan merencanakan apa yang akan kita katakan, what to say, apa yang mau dikatakan, each of our finding, temuan dari kita, dan kita tulis di notebooks, yang ada di notebooks maksudnya ya, like the example, sebagai contoh. Nah, contohnya nanti di sini ya, ini contohnya ya. Okay, finally we will report all our findings orally to the class. Terakhir, kita akan laporkan temuan kita secara oral atau lisan di depan kelas. Nah, yang ini hampir sama dengan yang tadi ya, nggak perlu ibu terjemahkan lagi. Oke, sama dengan yang udah ibu terjemahkan tadi. Sekarang lihat contoh. There is a big window in my living room. Nah, apa arti there use? There use, di sana menggunakan big windows, jendela besar di ruang tamu saya. Maksudnya di sana ada window besar atau jendela besar di ruang tamu saya. Nah, sepertinya ini ada kesalahan kalau menurut ibu ya. Kenapa? Karena there di sana dia tunggal. Harusnya use-nya pakai akhiran uses. There uses. Atau mungkin mereka, kalau kita pakai subjek mereka. They use. Nah, kalau di atas artinya di sana menggunakan atau ya menggunakan. Kalau di bawah mereka menggunakan. Nah, jadi ini ibu kurang paham juga ini buku kenapa salah. Yang penting kita bahasnya yang ini, a big window-nya sudah benar karena hanya ada satu window. Jadi kalau begitu ini di sana mungkin ya, there uses a big window. Hanya satu window besar. Nah, ibu mau ajarkan lagi nih
murid ibu jika ingin membuat noun phrase dalam bahasa Inggris ya, kita buatnya seperti ini. Artikel dulu diikuti oleh adjective, baru diikuti oleh kata bendanya. Nah, mana yang artikel? Dan en itu artikel. Adjektif mana? Kata sifat. Big itu kata sifat. Window itu adalah kata benda. Nah, kalau begitu itu artikel, adjektifnya apa? Big, sedangkan kata bendanya window. Nah, inilah aturan bahasa Inggris yang benar. Harus adjektif dulu baru kata benda. Kalau kita kata benda baru adjektif. Contohnya window apa? Jendela besar. Nah, kalau di bahasa Inggris besar jendela, yang diterjemahkan jendela besar. Jadi adjektifnya dulu, kata sifat dulu baru kata benda. Nah, kalau gitu misalnya contohnya gini. Seorang gadis yang cantik atau gadis cantik. Gadis bahasa Inggrisnya boleh kita pakai girl. Cantik bahasa Inggrisnya beautiful. Oh, sorry. Nah, beautiful adalah kata sifat, girl kata benda. Jadi murid ibu harus kata sifat dulu, baru kata benda. Mau pakai artikel di depan boleh. A beautiful girl. Nah, itu aturan yang benar dalam bahasa Inggris ya. Artikel, adjective, noun, atau adjective dan noun aja boleh. Oke? Atau artikel dan noun aja boleh, adjective dan noun aja boleh. Ibu ulangi ya. Nah, kita masuk ke nomor 2. I have a small television on the small shelf. Saya memiliki televisi yang kecil on the small shelf. Pada small shelf. Shelf itu rak kecil. Coba lihat, kita cek. Iya, ini shelf ya. Nah, jadi televisinya ada satu di atas shelf ya. Nah, on itu artinya adalah di atas. Jadi on ini menunjukkan posisi. Oke, ibu hapus dulu ini. Ini posisi. On. Oh. Macet ya nih. Nah, ini untuk location-nya atau posisinya di mana. On artinya di atas. Ini udah ngerti tadi ya. Artikel, kata sifat, kata benda. Artikel, sorry, ini dihapus dulu. Artikel, kata sifat, kata benda. Kayak gitu ya di bahasa Inggris. Tadi kan udah Bu jelaskan nih. Nah, ini dia. Artikel, mana dia? Nah, dia. Artikel, adjektif, kata benda. Oke. There is a telephone next to the television. Ada telepon, sebuah telepon di sebelah televisi. Kita lihat, benar nggak telepon di sebelah televisi? Telepon di sebelah televisi. Yes, good job. Di sebelah. A telephone is next to television. Nah, Ibu, sekarang kalau gitu posisi-posisi apa saja lagi, Bu? Oke, sebentar ya. Oke, posisi misalnya di depan. Klik di sini deh. Di depan itu bahasa Inggrisnya in front of. Kemudian di sebelah, di belakang, behind. Kemudian di atas tapi tidak berdekatan, bisa over atau above. Kemudian di bawah bisa under bahasa Inggrisnya atau beneath. Nah, kemudian antara, di antara bahasa Inggrisnya between. Kemudian di antara tapi ada 4 ya, misalnya 1 benda, 2 benda, 3 benda, 4 benda, itu bahasa Inggrisnya among. Nah, di antara 4 gitu ya. Di dalam bisa in atau inside. Di sebelah bisa bahasa Inggris tadi apa? Next to atau beside. Nah, tadi contohnya di sini apa? Next to. Oke.
Kemudian kalau di sekitar, bisa bahasa Inggrisnya around. Nah, ini adalah posisi atau lokasi-lokasi yang bisa kita pakai untuk menceritakan benda. Preposition of place. Nah, ini namanya adalah, Ibu kasih penjelasan sedikit. Preposition of place. Inilah tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan location. Oke, videonya udah kepanjangan. Nanti Ibu sambung lagi dengan video lanjutannya supaya nggak bosan gitu ya. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian tentang pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum. See you for the next lesson. Bye. Mari berbagi ilmu. Yola Merina Media.